Motor yang dikendarai oleh Aiden melaju dengan kecepatan yang membuat Akila gregetan. Wajah Akila ditekuk bosan. Berulang kali Akila mengeram, tidak tahan dengan cara Aiden melajukan motornya. Bagaimana tidak, sudah lebih dari setengah jam Akila dan Aiden berada di jalanan. Tapi belum juga sampai di rumah Bella. Jangankan di rumah Bella, bahkan mereka belum melewati jalanan menuju rumah Bella yang jaraknya hanya memerlukan waktu 20 menit dari sekolah. "Kamu bawa motor yang bener kenapa sih?" keluh Akila. Ia sudah sangat lelah karena tidak sampai-sampai juga. Aiden mengernyit menatap Akila yang wajahnya sudah tidak bisa dikondisikan dari kaca spion yang terarah pada wajah gadis itu. Sebenarnya dalam hati Aiden ingin tertawa melihat ekspresi wajah Akila yang semakin cantik kalau seperti itu. "Emang kenapa?" "Perasaan aku bawa motor udah bener deh," balas Aiden, entah tidak peka atau pura-pura tidak peka. Sebenarnya Aiden ingin sekali membawa Akila menggunakan mobilnya. Hanya saja Akila yang selalu merengek ingin ngerasai bagaimana rasanya digonceng sama motor. Mendengar jawaban Aiden, mata Akila mendelik. Akila mendengus dengan kesal. "Bawa motornya kencengin dikit kek, kamu bawa motor kayak siput tahu nggak?" gerutu Akila. Akila tidak suka dengan kecepatan motor yang seperti siput. Baginya itu hanya membuang waktu dan tidak menantang sama sekali. "Aku sengaja tahu nggak? Kalau aku kencengin terus kamu terbang, siapa yang bakal tanggung jawab sayang?" jawab Aiden santai. Akila di belakang sana melotot mendengarnya. Dengan cepat Akila menggerakkan tangannya, melayangkan cubitan keras di pinggang Aiden, hingga membuat Aiden menjerit kesakitan. "Ngomong apa tadi?" gertak Akila, sembari semakin mencubit pinggang Aiden. "Au, enggak, aku gak ngomong apa-apa, sumpah sayang," pekikan Aiden terdengar semakin kencang ketika Akila semakin mengencangkan cubitannya. "Ngomong lagi, aku patahin ginjal kamu itu," ancam Akila tidak tanggung-tanggung. Aiden menggeleng, sungguh cubitan Akila ternyata tidak bisa diremehkan. Aiden kira Akila hanya bisa menonjok orang, tapi ternyata cubitannya pun tidak kalah menyeramkan. Akila mendengus. "Nyesel aku minta kamu bawa motor," ujar Akila. Harusnya ia sekarang sudah ketemu dan jalan-jalan bersama Bella. Tapi jam segini Akila malah masih panas-panasan di jalan. Aiden tergagah geli mendengarnya. "Harusnya kamu tuh bersyukur bisa pergi bareng sama aku sayang," ujar Aiden menggoda Akila. Dan Akila mencebikkan bibirnya merasa geli dengan kepedean Aiden. "Geli banget aku. Udah cepet kencengin motornya," tita Akila yang semakin geram. "Peluk dulu," ujar Aiden mencoba bernegosiasi. Tapi sayangnya Akila justru semakin melototkan matanya. Gadis itu tersenyum seram seperti boneka Chucky yang siap memangsa korbannya. "Mau apa tadi?" tanya Akila yang tanpa sadar membuat Aiden menelan salivarnya dengan susah payah. Aiden menggelengkan kepalanya. Enggak, iya ini aku kencengin," elak Aiden takut-takut, lalu menuruti permintaan Akila dengan meningkatkan kecepatan motor yang dikendarainya. Akila tersenyum puas. Akhirnya, meski enggan Aiden melaju di jalanan kota yang ramai, entah Akila sadar atau tidak sadar, tadi Aiden memang sengaja mencari jalan memutar. Tapi sepertinya gadis itu tidak sadar karena terlalu fokus dengan kecepatan motor Aiden. Setelah setengah jam lebih, akhirnya motor Aiden berhenti tepat di depan rumah Bella. Hal itu membuat Akila tersenyum dan menatap Aiden dengan tatapan senyumnya. "Kok kamu ikutan turun? Katanya kalau selesai ngantar aku kamu mau langsung pulang," ujar Akila. Aiden mengangguk. "Iya, kalau aku pulang sekarang, kamu pulangnya gimana? Jadi sekalian aja aku ikutan masuk," ujar Aiden dengan santai, tidak menyadari Akila yang masih terdiam di tempatnya.
Cewek itu turun begitu saja dan bergerak ke arah rumah Bella. "Ayo masuk," tita Aiden seenaknya. Akila mendengus ikut berjalan mendekati ke arah Aiden yang sudah berdiri di teras rumah Bella. "Perasaan ini rumahnya Bella deh. Lah kenapa dia anggap seolah-olah ini rumahnya?" gumam Akila sebal. Aiden terkekeh. "Aku kan udah anggap rumah ini rumah sendiri. Karena ini rumah sahabatnya calon istri aku. Kamu pun begitu, nganggap rumah ini rumah kamu sendiri. Jadi gak ada salahnya kan aku seperti itu?" ujar Aiden santai sembari menaikkan alisnya sebelah. Akila berdecak kesal. Tapi meski begitu, gadis itu tetap membuka pintu rumahnya Bella. Karena Akila tahu bahwa Aiden hanya ingin berduaan dengannya, bukan berkunjung ke rumah Bella. Ya walaupun bertiga, sama saja Aiden pastinya nanti akan menggodanya selalu. "Rusuh banget sih nih orang," keluh Akila ketika pintu terbuka dan langsung menampilkan Bella yang sudah berdiri untuk menyambut kedatangan Akila. Namun ketika Bella ingin membuka pintu itu terlebih dahulu, Akila yang membukanya. Bella langsung menghamburkan pelukannya ke dalam pelukan Akila. Aiden tersenyum menatap Bella. Ia mengusap puncak kepala Bella, layaknya mengusap puncak kepala adiknya. "Hai adik iparku, nih abang kamu sudah membawa kakak tersayang kamu dengan selamat," ujar Aiden dengan pedenya. "Dasar lebay," sindir Akila pelan, kemudian Akila berdecak tidak suka. Aiden mendongak. "Kenapa sayang? Cemburu ya?" tanya Aiden mengedipkan matanya sebelah. Akila melotot. "Ngapain aku cemburu sama Bella sahabat aku sendiri?" ujar Akila ketus, bergerak masuk ke dalam rumah Bella, melewati Aiden yang masih berdiri di depan pintu. Gadis itu terlihat kesal sekali dengan wajah yang ditekuk masam. Aiden menggeleng. "Galak banget calon istriku," gumam Aiden. Lalu Aiden memilih masuk ke dalam rumah Bella meski belum dipersilahkan. Aiden dengan seenaknya duduk selonjoran di atas sofa rumah Bella. Yang punya rumah sih santai aja. Ya lagian Aiden juga sudah dianggap sahabat sama Bella. "Besok kan libur sekolah karena tanggal merah. Besok kita pergi ya sayang." Adik kecil gak boleh ikut ya," ujar Aiden melirik ke arah Bella yang menatap Aiden dengan tatapan polos. "Ngapain?" tanya Akila mengernyitkan dahinya bingung. "Adalah, besok kamu akan tahu sayang," jawab Aiden. Akila membuka matanya tiba-tiba ketika ia mengingat sesuatu yang harus ia lakukan hari ini. Akila melirik cepat ke arah jam yang terpasang di dinding kamarnya. Matanya melotot lebar ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Dengan cepat, Akila bangkit menyampirkan selimut yang ia kenakan, melompat dari atas kasur dan berlari menuju kamar mandi. Seperti yang dikatakan Aiden kemarin, bahwa hari ini mereka berdua akan pergi keluar. Sebenarnya Akila awalnya mengira bahwa itu hanya bercanda. Akan tetapi malamnya, Aiden kembali menghubunginya dan mengatakan bahwa Aiden akan menjemputnya pukul 10 pagi. Dan sialnya lagi, hari ini Akila terlambat bangun. Dia tidak terbiasa bangun pagi di hari libur seperti ini. Dengan kecepatan kilat, Akila mandi seadanya. Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit untuk Akila menyelesaikan kegiatan mandi paginya. Setelah selesai, Akila membuka lemari baju miliknya, melirik dari atas sampai bawah, mencari pakaian yang sekiranya akan ia kenakan pagi ini. "Ini, apa ini? Ya Aish, aku harus beli baju lagi deh kayaknya," gerutu Akila, melemparkan 4 potong baju yang ia ambil dari lemari ke sembarang arah. Ia benar-benar bingung, apalagi Aiden sama sekali tidak memberitahunya kemana Aiden itu akan membawanya pergi. Keadaan kamar Akila benar-benar berantakan. Semua baju yang ia miliki telah berserakan di mana-mana. Akila menghela nafasnya lelah, menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Ia tidak menduga bahwa memilih baju akan selelah ini.
"Akila, kamu ngapain sayang?" tanya Natalia ketika melihat Akila dan keadaan kamar yang terlihat sangat berantakan. Akila tersentak dengan cepat gadis itu bangkit. Raut wajahnya gelagapan ketika melihat Miminya yang sudah berdiri di depan pintu yang terbuka lebar. Untung saja badannya sekarang masih tertutup celana dan baju pendek yang ia kenakan sehabis mandi tadi. "Mimi, bikin Akila kaget aja deh. Kenapa Mimi tadi nggak manggil dulu sih?" ujarnya sembari mengelus lembut dadanya. Natalia mengernyitkan dahinya dan mulutnya menganga lebar. "Mimi sudah teriak-teriak tadi dan juga ketok-ketok pintu kamu sayang. Emang kamu nggak dengar?" tanya Natalia. Natalia menggelengkan kepalanya melihat keadaan kamar putrinya itu. "Lagian kamu lagi ngapain sayang? Ini juga kenapa baju-bajunya dikeluarin semuanya?" sambung Natalia yang masih saja merasa kebingungan. Akila menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia pun sebenarnya kaget melihat keadaan kamarnya. "Sudah, Mami keluar dulu Mami ya. Akila mau ganti baju." Tita Akila tidak menjawab pertanyaan Natalia. Akila justru bangkit dan malah mendorong paksa Natalia agar keluar dari kamarnya. "Tapi Akila, gak ada tapi-tapian, udah Mimi, keluar dulu ya. Maafin Akila Mimi," ujar Akila. "Bruk!" Natalia menganga kembali melihat pintu kamar yang tertutup. Protesannya tidak didengar sama sekali. Padahal dalam hati, Natalia sangat penasaran kenapa Akila ngacak-ngacak baju sampai sebegitunya. Natalia menoleh mendapati Alex yang menatap heran. Natalia menggeleng tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Nggak tahu Pi, Akila aneh banget sikapnya," jelas Natalia apa adanya. "Aneh? Ya sudah biarkan saja. Sekarang kan kamu lagi hamil. Jadi jangan terlalu kecapean ya sayang," ujar Alex. Alex sudah mengetahui Natalia yang tengah hamil. Sekarang kandungan Natalia sudah beranjak 7 bulan. Dan 1 minggu yang lalu mengadakan mendoa 7 bulanan. Awalnya Alex tidak bisa terima. Namun setelah mendapatkan pernyataan dari dokter kalau kandungan Natalia kuat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Natalia mengangguk, menatap sekali lagi ke arah pintu kamar Akila yang tertutup. Alex terkekeh mendekati Natalia, merangkul pundak Natalia dan membawanya untuk duduk di sofa. "Sudah tenang aja ya sayang, Akila kan memang aneh dari sononya." Tutur Alex membuat Natalia tertawa. Benar juga, akhir-akhir ini sifat Akila memang aneh. Natalia hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar, menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Natalia pun lebih memilih untuk mengobrol bersama Alex di ruang tamu, menunggu Akila yang tidak juga keluar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Lah Akila, tumben kamu, rapi banget, padahal kan hari libur sayang," tanya Natalia mengernyitkan dahinya. Perkataan Natalia secara mendadak membuat Alex menoleh ke arah Akila. Dahi mereka mengernyit melihat Akila yang sudah dalam keadaan rapi pagi-pagi begini, tidak seperti biasanya. "Perasaan ada yang beda deh dengan kamu nak," timpal Alex, menatap Akila dari atas hingga bawah dengan sangat teliti. Rambut yang digerai indah. Meski pakaian yang gadis itu kenakan sama sekali tidak ada yang berbeda. Hanya celana jeans yang dipadukan dengan kaos oblong berwarna hitam seperti biasanya. Tapi entah mengapa, ada yang terasa berbeda dengan gadis itu. "Kamu dandan sayang," celetuk Alex tiba-tiba, membuat Natalia lebih teliti ke arah wajah Akila dengan tatapan tidak biasa. Keduanya menatap Akila dengan lekat, memicingkan mata agar dapat melihat dengan lebih jelas. Natalia dan Alex lalu langsung saling melempar pandangan mata. Di detik berikutnya, mereka langsung berdiri dan menghampiri Akila, memutar-mutarkan tubuh Akila dengan raut wajah yang tidak menyangka.